Halo, semuanya kembali lagi bersama saya Firma. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahap awal perancangan tampilan antara pengguna, use case, dan activity diagram dari mata kuliah interaksi manusia dan juga komputer. Yang pertama itu analisis perancangan sistem. Jadi pada pembahasan kali ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem, meliputi analisis sistem, analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, dan use case. Sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence diagram, dan user interface. Adapun judul penelitian ini yaitu pembangunan aplikasi wisata backpacker di Malang Raya berbasis Android, yang disusun oleh Muhammad Kholik. Ini hanya sebagai sumber informasi wisata dan petunjuk untuk menuju lokasi wisata yang ada di Malang Raya. Dalam tugas akhir tersebut, tidak ada interaksi antara sesama wisatawan untuk bisa saling berbagi informasi. Yang kedua, yang berikutnya, analisis sistem. Pada analisis sistem bertujuan untuk mengidentifikasi jalannya suatu sistem dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem yang dibuat, yang meliputi perangkat keras hardware, software atau pelengkap lunak, dan pengguna atau firmware. Dalam analisis sistem diperlukan sebagai tahapan dasar perancangan sistem yang bekerja, yaitu meliputi pembahasan desain, meliputi analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, desain database. Perancangan perangkat lunak ini menggunakan pendekatan desain berorientasi objek yang direpresentasikan dengan UML. Selanjutnya, analisis kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan sistem yang baru. Kebutuhan dari sistem itu antara lain meliputi analisis kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan aplikasi sosial media kalender wisata berbasis mobile. Sistem akan menampilkan informasi kepada user atau pengguna dengan memproses data yang telah tersimpan dalam database tersebut. Jadi selanjutnya kebutuhan fungsional itu merupakan kebutuhan utama yang diperlukan sistem agar dapat berjalan dengan lancar dan menjadi inti dari sistem. Jika kebutuhan ini tidak tercapai, maka tujuan sistem tidak akan tercapai. Kebutuhan tersebut meliputi tampilan informasi, lokasi wisata, waktu, dan pesan pribadi. Selanjutnya itu kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan lain yang dimasukkan ke dalam sistem yakni kebutuhan non-fungsional. Jadi kebutuhan non-fungsional itu adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, sistem masih tetap dapat berjalan normal. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional dari sistem, yaitu form login, admin kalau ke dalam aplikasi yang digunakan untuk melindungi data admin agar tidak disalahgunakan. Yang kedua yaitu mengolah data admin, yang ketiga mengolah data lokasi wisata. Selanjutnya use case diagram. Use case diagram itu menggambarkan interaksi antara aktor dengan proses atau sistem yang dibuat. Dengan use case ini dapat diketahui proses yang terjadi saat sistem berjalan. Gambar use case bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat gambar use case ini. Di sini ada pengguna, terus lokasi, update lokasi, pesan pribadi, sharing lokasi, dan membuat jadwal wisata. Jadi pada gambar ini saya dapat jelaskan bahwa yang pertama yaitu use case-nya itu pilih lokasi, aktor atau ini pengguna, deskripsinya yaitu pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu harus login. Nah, setelah login barulah pengguna atau wisatawan ini bisa menentukan lokasi mana yang akan menjadi tujuan untuk berwisata. Selanjutnya pada update lokasi ini, deskripsinya itu pengguna yang telah memilih lokasi tujuan, selanjutnya bisa memilih membuat jadwal waktu melakukan perjalanan wisata. Yang ketiga yaitu pesan pribadi, pengguna yang akan berwisata di lokasi dan waktu yang sama bisa saling
bertukar pesan. Gitu, yaitu sharing lokasi. Berikutnya itu sharing lokasi. Pengguna bisa mengirim lokasi posisi terakhir sebelum melakukan perjalanan wisata. Yang berikutnya itu membuat jadwal wisata. Jadi pengguna bisa menambahkan lokasi wisata yang tidak ada sebelumnya sebagai referensi wisata baru. Selanjutnya, perancangan sistem. Jadi perancangan sistem itu merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh. Tahapan ini mencakup mengkonfigurasi komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Adapun perancangan aplikasi sosial media, kalender wisata yang dibuat dijelaskan sebagai berikut. Yang activity diagram. Jadi activity diagram ini menggambarkan aliran kerja atau workflow dari urutan aktivitas atau kegiatan dalam suatu proses yang mengacu pada use case diagram yang telah ada sebelumnya. Nah, jadi berikut ini penjelasan dari masing-masing activity diagram. Nah, pada gambar yang pertama yaitu diagram lokasi, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi penjelasannya itu dari gambar ini saya bisa jelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh user atau wisatawan ini ketika wisatawan ini memilih menu lokasi wisata, user atau wisatawan yang memilih menu lokasi wisata, sistem akan melakukan proses. Nah, setelah melakukan proses, kemudian akan menampilkan daftar lokasi wisata beserta data lokasi wisata tersebut. Pada gambar yang berikutnya, itu diagram untuk membuat jadwal. Dari gambar ini dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh user atau wisatawan ini ketika memilih menu tanggal wisata, user atau wisatawan ini memilih menu tanggal wisata. Nah, setelah memilih, sistem akan melakukan proses, kemudian akan menampilkan tanggal wisata yang sudah dipilih. Selanjutnya, pada gambar yang berikutnya yaitu diagram penggunaan untuk pesan pribadi. Jadi pada diagram ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh user atau wisatawan ketika user ini mengirim pesan pribadi kepada sesama user atau wisatawan yang lainnya, user atau wisatawan ini memilih menu pesan. Setelah itu sistem akan melakukan proses, kemudian akan menampilkan halaman pesan untuk selanjutnya dikirim ke user atau wisatawan yang lainnya. Selanjutnya, diagram tambah lokasi itu dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh user atau wisatawan ini ketika menambah lokasi baru, user atau wisatawan ini memilih tambah lokasi. Nah, kemudian sistem akan melakukan proses. Setelah melakukan proses, sistem akan menampilkan halaman tambah lokasi. Setelah itu, user atau wisatawan akan menuliskan lokasi pada halaman baru ini. Selanjutnya pada diagram ini yaitu diagram sharing lokasi. Jadi diagram sharing lokasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh user atau wisatawan ketika sharing lokasi kepada wisatawan yang lainnya. Jadi user atau wisatawan ini memilih form cek lokasi, kemudian sistem akan menampilkan form cek lokasi. Nah, setelah itu, kemudian user atau wisatawan ini bisa melakukan cek lokasi user atau wisatawan yang lainnya. Selanjutnya yaitu squid diagram. Jadi squid diagram ini menggambarkan interaksi antara masing-masing objek pada setiap use case dalam menggunakan waktu. Interaksi ini berupa pengiriman data antara objek yang saling berinteraksi. Interaksi antara admin dengan user-based login dijelaskan pada squid diagram berikut ini. Nama yaitu squid diagram lokasi. Jadi pada diagram tersebut dijelaskan bahwa alur ketika proses wisatawan menentukan tanggal dalam melakukan perjalanan wisata,
sistem akan menampilkan daftar di kalender yang akan dipilih. Nah, kemudian wisatawan wisatawan bisa menentukan tanggal dalam melakukan perjalanan wisata. Ada diagram selanjutnya, yaitu diagram membuat jadwal. Diagram membuat jadwal yaitu ketika wisatawan menentukan tanggal dalam melakukan perjalanan wisata, sistem akan menampilkan daftar tanggal kalender yang akan dipilih. Nah, kemudian wisatawan menentukan tanggal dalam melakukan perjalanan wisata, yaitu diagram pesan pribadi. Jadi diagram pesan pribadi ini merupakan alur dalam melaksanakan pesan pribadi dengan sesama wisatawan. Sistem akan menampilkan form penulisan pesan. Selanjutnya, square diagram sharing lokasi. Jadi pada diagram ini dijelaskan merupakan alur proses dari sharing lokasi sesama wisatawan. Jadi wisatawan itu memilih sharing lokasi, kemudian sistem akan menampilkan posisi terakhir untuk diinformasikan. Selanjutnya yaitu tambah lokasi. Pada diagram ini dijelaskan bahwa wisatawan yang bisa menambahkan objek wisata baru dengan mengisi form tambah objek. Nah, kemudian sistem akan menampilkan form tambah lokasi. Setelah itu wisatawan menuliskan informasi tentang objek wisata baru yang akan ditambahkan. Jadi demikianlah pembahasan mengenai pembahasan saya di kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa sangat bermanfaat. Terima kasih.